Pada pertemuan terdahulu sudah kita bicarakan bahwa orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, dalam arti siang dia laksanakan ibadah puasa, sementara dia hidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, i'tikaf, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Orang yang semacam itu keluar dari Ramadan dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan segala dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga ia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak punya dosa kepada Allah lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Jadi dalam Islam dosa itu ditebus dengan taubat, dengan amalan kita sendiri, bukan dengan uang, tidak juga dengan beras. Saya percaya kalau dosa bisa ditebus dengan beras misalnya, barangkali Menteri Pertanian akan lebih dulu masuk surga. Kalau dosa bisa ditebus dengan uang, mungkin Gubernur Bank Sentral atau para Menteri Keuangan akan menjadi penghuni surga nomor wahid. Dalam Islam dosa ditebus dengan taubat kepada Allah. Orang yang melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, keluar Ramadan, masuk 1 Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Pantas dia mengucapkan minal aidi, semoga kami termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci, bersih. Dia rayakan hari itu, hari di mana dia kembali kepada kesucian. Itulah hakikat daripada Idul Fitri. Dengan kata lain, Idul Fitri ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan ibadah Ramadan. Hanya oleh karena kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita rayakan Idul Fitri. Dengan bahasa yang lebih langsung, sebenarnya yang berhak merayakan Idul Fitri mereka yang mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana prosesnya? Yang pertama, manakala datang senja akhir Ramadan, wajiblah kita mengeluarkan zakat fitrah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumul 'abdi mu'allakun ma baina as-sama'i wal ardi hatta yu'addiya shadaqatal fitri." Sesungguhnya puasa seorang hamba bergantung antara langit dan bumi, yakni belum diterima oleh Allah sampai dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Memang boleh mengeluarkan zakat fitrah itu sejak awal Ramadan. Itu waktu yang dibolehkan. Jadi saudara tidak mau sibuk, begitu 2 hari puasa lalu bayar zakat fitrah, boleh. Tetapi waktu yang wajib sejak terbenam matahari akhir Ramadan. Waktu yang terbaik untuk membayar zakat fitrah selesai sholat subuh sebelum orang berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Waktu yang makruh setelah orang selesai sholat Idul Fitri lalu baru bayar zakat fitrah, makruh di situ. Sedangkan waktu yang haram apabila matahari terbenam pada hari raya tanggal 1 Syawal baru mau bayar zakat fitrah, sudah haram hukumnya. Jadi diawali dengan membayar zakat fitrah, dan ini merupakan realisasi daripada latihan puasa, cinta kepada fakir miskin. Orang bilang kan bulan Ramadan itu katanya bulan latihan. Kata orang Jawa, month of training. Bulan latihan. Apa sih perlunya latihan? Kalau PSSI masuk latihan, tentu keluar latihan mainannya makin bagus. Elias Pikal masuk latihan, keluar latihan gaya tinjunya makin hebat. Itu perlunya latihan.
Kalau latihan tiap hari tapi main kalah terus, orang kan bilang buat apa latihan kalau main kalah terus. Kita muslimin selama Ramadan sebulan penuh masuk latihan. Latihan sabar, latihan jujur, latihan disiplin, latihan sederhana, latihan mengendalikan nafsu. Berhasil atau tidaknya latihan itu kelihatan dalam gaya hidup kita sesudah keluar Ramadan. Kalau tidak, Ramadan sabar, habis Ramadan habis sabarnya. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesai ke masjidnya. Ramadan rajin baca Quran, selesai Ramadan selesai rajinnya. Itu pertanda latihan tidak berhasil. Maka salah satu latihan ini kita buktikan kecintaan kita kepada fakir miskin dengan kewajiban membayar zakat dan zakat fitrah. Ya Allah, sudah saya rasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Sudah saya rasakan bagaimana tidak enaknya penderitaan orang-orang fakir dan miskin yang tiap hari kelaparan dan kehausan. Sebagai pertanda, ya Allah, saya keluarkan zakat fitrah ini untuk orang-orang fakir dan miskin. Itu kita keluarkan pada saat matahari akhir Ramadan terbenam. Masuk malam pertama bulan Syawal, malam takbiran kalau istilah di kampung kita ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, walitukmilul iddata, hendaklah engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, berpuasa sebulan penuh, 30 hari atau lebih sering 29. Bila sudah sempurna hari puasa itu, walitukabbirullah, hendaklah engkau agungkan Allah, hendaklah engkau bertakbir. Oleh karena itu disunahkan menghidupkan malam 1 Syawal, malam hari raya Idul Fitri itu dengan memperbanyak takbir. Sejak matahari terbenam selesai sholat maghrib, kita kumandangkanlah kalimat takbir itu dari rumah ke rumah, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, pertanda rasa syukur kita yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Entah kenapa bila matahari akhir Ramadan terbenam, datang malam 1 Syawal, berubah perasaan kita. Sedih menjadi gembira, sukar menjadi mudah, hati yang tadinya digenangi air kebencian berubah menjadi hati yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama. Kumandang takbir bagi orang-orang yang hidup tinggal di rantau, mengingatkan dia kepada kampung halamannya. Terkenang dia sungai tempat dia mandi, lapangan tempat dia bermain. Oi kampuang nan jauh di mato, katanya. Sehingga orang-orang yang tinggal di tanah rantau diusahakannya benar supaya bisa berlebaran pulang mudik, katanya, nak berkumpul dengan sanak keluarganya supaya lebih mudah bersilaturahmi sambil mengenang masa-masa lalu di kampung halaman. Jadi setelah zakat fitrah kita tunaikan, sambutlah malam Idul Fitri itu dengan memperbanyak takbir. Ini disunahkan. Menghidupkan malam lebaran dengan memperbanyak takbir, bukan memperbanyak bakar petasan. Itu kan pekerjaan mubazir, dan mubazir itu jelas perbuatan setan. Ada yang bilang katanya bakar petasan itu nambah syiar. Syiar macam mana datang dari petasan? Sebagian lagi berjaga-jaga juga, tapi bukan dengan memperbanyak takbir. Bergadang-gadang di pinggir jalan, ngebut dengan kendaraan aneka warna. Tidak itu yang diajarkan agama. Berkumpul kita di surau, berkumpul kita di masjid, paling kurang berkumpul di rumah dengan keluarga. Ramai-ramailah kita bertakbir, memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Ya Allah, kalau tidak lantaran petunjuk-Mu, sulit rasanya melaksanakan perjuangan yang berat sebulan penuh ini. Melatih diri, membina takwa, mengharap ridho. Dengan lapar
melilit perut dengan haus mencekik kerongkongan, bersyukur kami kepadamu ya Allah. Dan sebagai pertanda kami kumandangkan kalimat takbir memuji keagungan dan kebesaran-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam satu hadis dari Ubadah bin Samit diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya lailatal fitri lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulubi." Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka hatinya itu tidak akan pernah mati pada saat hati-hati orang lain menjadi mati. Kita yang paling khawatir dalam hidup ini, pada saat hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup, menjadilah kita bangkai berjalan dalam pandangan Allah. Badan hidup tapi hati mati, bangkai berjalan dalam pandangan Allah. Jadi ini hakikat merayakan Idul Fitri. Puasa Ramadan sebulan penuh, malamnya ibadah, menunaikan zakat fitrah, lalu malamnya menghidupkan malam dengan takbiran. Yang terjadi kan kita lihat adat yang dibesarkan, ibadat ditinggal. Puasa tidak, tarawih apalagi, lebaran kurang seminggu sudah lebih sibuk dia daripada yang puasa. Ke pasar kayaknya pasar mau dibeli semua. Rumah pun dicat, dikapur, baju diperbarui. Itu kan kulit. Memang lebih bagus kalau kulitnya baik, isinya pun baik. Tapi yang lebih penting daripada sekedar kulit adalah isi. Hakikat merayakan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Kita bersih, tidak punya dosa kepada Allah. Itu kita rayakan. Dengan apa? Nah, oleh seorang ulama, Al-Imam Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Quwa Al-Munziri, diberikan contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merayakan Idul Fitri. Beliau berkata, yuhibbu sallallahu alaihi wasallam ayyuqabilal 'ida bil bisri was surur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta, senang menyambut Idul Fitri bil bisri was surur, dengan muka gembira dan dengan sikap sukacita. Jadi merayakan Idul Fitri bil bisri was surur, muka menunjukkan kegembiraan. Kenapa gembira? Sudah berhasil berjuang sebulan penuh. Bukan gembira lantaran di rumah banyak dodol, kue, pakaian serba baru, sepatu pun serba baru. Bukan itu yang kita gembira. Gembira lantaran telah berhasil berjuang mengalahkan nafsu, memenuhi perintah Allah, melaksanakan puasa. Gembira lantaran kita kembali suci seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bil bisri, muka menunjukkan kegembiraan, cerah di malam itu sampai di hari lebarannya. Jadi walaupun barangkali oleh karena kesulitan ekonomi tidak terbeli itu baju yang baru, tidak terbeli itu sepatu yang baru, tidak terbeli itu makanan dan kue seperti tetangga, jangan sampai mengurangi kegembiraan kita. Tidak boleh menyambut lebaran itu dengan manyun. Tahu manyun? Mukanya sudah macam asam sama kukusan. Tidak ada menunjukkan sikap kegembiraan. Nabi menghadapi hari itu bil bisri was surur, dengan muka cerah dan dengan sikap gembira. Tapi gembira dalam arti tetap pada jalur kontrol. Lalu apa lagi? Wa taubatu lillahi ta'ala, dengan tetap melaksanakan taubat kepada Allah. Wan nadam 'alal khataya, menyesal terhadap segala kesalahan yang pernah dikerjakan. Itu yang dilakukan baginda Nabi di hari raya. Wa masalihatil khusum, memperbaiki orang-orang yang bermusuhan. Wal akhzi binasiril mazlum, menolong orang-orang yang teraniaya. Wasillatil arham, melaksanakan silaturahmi.
wal ihsan ilal fuqara, berbuat kebaikan kepada kaum fakir miskin, wa ziyaratil aqarib, menziarahi, mengunjungi kaum kerabat. Itu hakikat di dalam melaksanakan Idul Fitri. Jadi jangan terbalik, sudah merasa baju baru, ini kan lebaran, merdeka. Kalau kemarin Ramadan kita dikekang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sekarang sudah keluar Ramadan, merdeka. Lalu dirayakannya Idul Fitri dengan bermabuk-mabukan, dengan judi, dengan perbuatan zina. Itu sama saja dengan baju baru habis dicuci sudah diceburin lagi ke dalam comberan. Ini kan ibarat baju masuk Ramadan dicuci sebersih-bersihnya, keluar Ramadan masuk Lebaran tetaplah berusaha menjaga kebersihan itu. Kalau ditinggalkan Ramadan merasa merdeka, melemparkan lagi diri ke lembah dosa, sama saja baju yang sudah putih, bersih, ditriska bagus-bagus, tapi lalu dilemparkan lagi ke dalam comberan. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi setelah zakat fitrah kita bayar, hidupkan malam Idul Fitri itu dengan mengumandangkan kalimat takbir. Lalu bila datang sholat subuh di pagi hari pertama bulan Syawal, kita laksanakanlah sholat subuh itu berjamaah. Jangan sampai terbalik, saking kepengennya sholat Idul Fitri subuhnya enggak. Ini kan sama saja kata orang nyari jarum kapak hilang. Tak membela yang sunnah, yang wajib disia-siakan. Sholat Idul Fitri itu sunnah saja hukumnya, sholat subuh wajib. Masakan yang wajib kita tinggalkan, lalu yang sunnah kita kejar-kejar? Terbalik tentunya. Lalu manakala usai kita sholat subuh masih mengumandangkan takbir, bersiap-siaplah kita untuk berangkat menunaikan sholat Idul Fitri 2 rakaat, lalu diiringi dengan khutbah hari raya Idul Fitri. 2 khutbah seperti khutbah Jumat itu, khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kembalilah kita ke rumah dengan suasana gembira. Untuk apa? Untuk berhalal bihalal. Istilahnya untuk berlebaran, saling meminta maaf. Kenapa? Dengan ibadah Ramadan, dosa kita kepada Allah insya Allah bersih. Tapi kan kita tidak cuma berbuat dosa kepada Allah, kita juga berbuat salah kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder pakai calo. Tidak bisa saudara bikin dosa kepada Allah, datang ke rumah saya, Pak inilah saya kasih uang, tolong mintakan taubat saya kepada Allah. Ya tidak bisa. Dosa kepada Allah langsung bertaubat kepadanya. Tapi dosa kepada sesama manusia, Allah belum akan memberikan ampun kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Ini sulitnya. Kalau saudara dosa meninggalkan sholat, taubat kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, saudara mencuri sendal orang, cara taubatnya bagaimana? Pertama menyesal kenapa mencuri. Yang kedua berjanji tidak akan mencuri lagi. Yang ketiga meninggalkan perbuatan mencuri. Dan yang keempat sendal orang pulangin. Tidak bisa saudara mencuri sendal, Tuhan taubat, nggak lagi-lagi nyolong sendal, tapi sendal orang dibekap terus, nggak dipulang-pulangin, ya tidak termasuk taubat itu. Itulah sebabnya selesai sholat Idul Fitri kita pun meminta maaf. Nah, siapa yang harus lebih utama kita mintakan maaf? Satu riwayat menjelaskan bahwa selesai sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran para sahabat. Ini Rasulullah tidak ada angin, tidak ada hujan. Kenapa amin sampai 3 kali? Mereka pun bertanya, ya Rasul, tadi amin sampai 3 kali kenapa? Kalian tidak tahu? Tidak tahu ya Rasul.
Begini, tadi itu selesai sholat turun malaikat Jibril kepada saya. Beliau berkata, "Ya Muhammad, saya hendak berdoa kepada Allah. Maukah kau mengaminkan?" "Silahkan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan." Rasul berdoa, Nabi mengaminkan. Doanya berisi 3 macam permohonan, maka Rasul pun 3 kali mengucapkan amin. Logikanya, kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa, lalu Rasul yang mengaminkan, apa iya doanya itu meleset? Apa isi doa malaikat Jibril? Yang pertama doa beliau, "Ya Allah, hari ini," 1 Syawal ketika itu, "saya mohon kepadamu, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Rasul di belakang, "Amin." Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ya, Ramadan dia puasa di siang hari, malam dia tarawih, dia tadarus Al-Quran. Kalau sudah durhaka kepada ibu bapaknya, ibadahnya didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasul agar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu manakala usai sholat Idul Fitri, pulang kita ke rumah, bersimpuhlah kepada ibu bapa, meminta maafnya, meminta ridhonya. Ibu kita yang telah mengandungkan kita, melahirkan kita antara pilihan hidup dan mati. Bapak yang pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang untuk mendidik dan membesarkan kita. Demi setelah kita yang anak ini jadi orang, kadang-kadang lupa kacang akan kulitnya. Bagaimanapun tinggi status sosial seorang anak, bagaimanapun banyak gelar di sandangnya, bagaimanapun kayanya dia, kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak akan memperoleh keberkahan. Doa malaikat Jibril yang kedua, "Ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya suami istri yang tidak saling memaafkan." Sebab itu seorang suami, seorang istri, selesai turun sholat Idul Fitri, hendaklah berlapang dada si suami memaafkan istrinya, meridhokannya. Si istri pun bersimpuh meminta maaf dan ridho suaminya. Istri yang durhaka kepada suaminya. Sebab itu tidak heran kalau Rasul dalam satu hadis pernah menjelaskan, "Ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin illa dakhalatil jannah." Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, itu perempuan akan masuk surga. Ini artinya, kalau seorang perempuan meninggal, suaminya tidak ridho kepadanya, biar dia tukang sholat, biar dia ahli puasa, biar dia hadir di majelis taklim manapun, meninggal tidak diridhoi suaminya, pintu surga belum dibukakan sampai suaminya ridho kepadanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan, siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Selalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia
Kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik. Pernahkah kita merenung jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min kanzil jannah." Simpanan surga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us shadaqah, menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Ada yang gajinya kecil tapi penghasilannya gede. Ada yang penghasilannya gede tapi nggak punya gaji. Ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu: ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu: umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya 2: hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Nah, sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya jauh dari sifat riya. Kan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya. Apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Di bulan bin bulan nyumbang sekian, diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan.
Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga, tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir, gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya, menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin nggak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat riya itu bisa memakan amal kita sendiri. Riya itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau nggak gua. Tuh kalau nggak gua tuh yang belas itu kalau nggak gua. Iya kalau nggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasa, tuh biasanya memang begitu saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang nggak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu, Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna sadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang, wa tadfa'u mitatas su'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepingin panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, oh sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Tuh orang mati kan sama ya, kondisinya mati, nggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah,
baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji mati, lagi sholat mati, lagi sedekah mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan, yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah, tidak karena kepengen dipuji orang, tidak karena ingin dikatakan orang pemurah. Sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya, masih harus diminta. Kalau nggak diminta ya tulus, lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nabi janjikan siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya, Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, gimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun, campur nebar jalak di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik supermi cap beduk misalnya, umpamanya atau pabrik kecap cap sorban supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah, ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah, apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia, menyangkut ipolek sosbud, memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari di dalam harta kita, walaupun kita yang cari, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, di sana ada harta anak yatim, di sana ada hak masjid, di sana ada hak pesantren, di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain nggak tahu, kita pun nggak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat.
Thank you.